Wabarakatuh, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan sharing mengenai jadwal pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini. Karena ternyata masih banyak sekali masyarakat umum atau KPM-KPM penerima bantuan sosial yang belum mengetahui jadwal pencairan bansos tersebut. Dan di sini yang akan kita bahas adalah bantuan sosial program keluarga harapan atau disingkat dengan PKH atau BPNT program sembako dan juga BLT lainnya. Oleh sebab itu pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya, serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi mengenai bantuan sosial yang selalu saya sharing di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita memasuki tahapan-tahapan jadwal pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini, perlu kita ketahui bersama-sama terlebih dahulu bahwa untuk bantuan sosial yang saat ini sedang berjalan itu ada beberapa macam, dan di tahun 2023 ini bantuan sosial tersebut masih akan ada seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu adalah program PKH atau bantuan sosial program keluarga harapan, yang mana ini adalah salah satu program bantuan sosial reguler dari pusat atau menggunakan dana APBN. Nah, berikutnya ada BPNT program sembako. Ini juga adalah salah satu program bantuan sosial reguler dari pusat atau sumber dananya juga dari APBN, dari Kementerian Sosial. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya BLT. BLT ini sebenarnya kondusif ya. Jadi BLT seperti yang sebelumnya ada yang dikeluarkan seperti BLT minyak goreng, BLT BBM. Nah, itu juga bansosnya dari pusat, tapi ini tidak reguler, tidak termasuk reguler. Ia hanya dikeluarkan pada saat ada hal-hal tertentu yang dirasa itu perlu diberikan kepada masyarakat yang terdampak oleh bencana-bencana tertentu misalnya, atau karena adanya kenaikan harga tertentu, harga komoditi tertentu. Contohnya sama seperti bansos BLT BBM dan juga bansos minyak goreng di tahun 2022 kemarin. Nah, jadi untuk BLT ini itu tidak termasuk dengan bantuan sosial reguler, melainkan ini adalah salah satu program bantuan sosial adaptif yang mana bansos tersebut dikeluarkan karena sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya BLT Dana Desa. BLT Dana Desa ini itu dikeluarkan juga dari pusat, dari kementerian juga, tapi dicairkannya langsung ke desa, sehingga untuk pengelolaan datanya dan yang memilih penerima bansosnya itu biasanya melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Nah, untuk BLT Dana Desa ini itu tidak termasuk dengan BLT atau bansos reguler juga, karena ini tidak selamanya akan ada. Dan di tahun 2023 ini belum tentu ada ya, karena untuk suratnya lagi, penetapan anggarannya itu saya belum menerima informasi lebih lanjutnya. Tapi kalaupun nanti saya menerima informasinya mengenai BLT Dana Desa ini, pasti akan saya update juga di channel ini, karena channel ini akan fokus membahas mengenai bantuan sosial. Apalagi berhubungan dengan tupoksi saya, pekerjaan saya, karena untuk BLT Dana Desa ini tidak bisa double dengan penerima bansos reguler seperti PKH maupun BPNT. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Prakerja, dan juga bantuan BPUM atau bantuan sosial modal usaha. Nah, bansos yang tadi itu juga sumber dananya dari pusat atau dari APBN, bukan dari daerah. Nah, ada lagi bansos-bansos yang dari daerah atau dari provinsi, itu biasanya berupa BLT langsung yang akan diberikan kepada masyarakat tertentu. Dan ada juga yang namanya seperti Rutilah atau rumah tidak layak huni, atau yang saat ini sudah berjalan yaitu RST atau rumah sejahtera terpadu. Dan juga ada beberapa bantuan sosial lainnya seperti PENA atau pahlawan ekonomi nasional, yang ini bansosnya berupa bantuan usaha ya, yang diberikan kepada KPM tersebut agar usahanya bisa dapat lebih berkembang lagi. Dan masih banyak lagi bantuan sosial lainnya seperti bantuan anak yatim, bantuan khusus disabilitas, dan juga bantuan khusus lansia terlantar. Dan juga ada yang namanya bantuan sosial permakanan khusus untuk lansia tunggal. Nah, itu semuanya ada berbagai macam bantuan sosial yang diluncurkan dan masih berjalan pada tahun 2022 kemarin. Dan kemungkinan besar di tahun 2023 ini beberapa jenis bantuan sosial yang saya sebutkan barusan itu masih akan berjalan di tahun 2023 ini. Nah, mengenai untuk jadwalnya, ini ternyata masih banyak orang yang tidak tahu jadwal pencairan bantuan sosial yang saya sebutkan barusan.
Nah oke, untuk jadwalnya itu sendiri, seperti yang kita ketahui di sebelum-sebelumnya, kalau untuk PKH sendiri ya, khusus untuk program bantuan sosial reguler terlebih dahulu. Nah diantaranya ada seperti PKH, BPNT, dan juga PIP. PIP ini juga termasuk kurang lebih sama seperti bantuan sosial reguler ya, karena sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Oke, untuk jadwal program PKH sendiri atau program Keluarga Harapan sendiri, kalau di bulan-bulan sebelumnya atau di tahap-tahap sebelumnya itu jadwal pencairan bantuan sosialnya per triwulan, 3 bulan sekali KPM tersebut menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Nah, di tahun 2023 ini untuk jadwal pencairan bansosnya tentunya berada di periode bulan Januari, Februari, Maret untuk tahap 1, April, Mei, Juni untuk tahap 2, Juli, Agustus, September untuk tahap 3, Oktober, November, Desember untuk tahap 4-nya. Nah, jadi dalam setahunnya itu terbagi menjadi 4 kali pencairan dan periodenya itu 3 bulan sekali KPM tersebut mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan ini. Jadi kalau tidak cair di bulan Januari ini, kemungkinan besar di bulan Februari, atau kalau nggak di bulan Februari, pasti cairnya di bulan Maret. Nggak mungkin lebih dari bulan Maret, karena memang jadwalnya sudah berada di periode 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret. Itu untuk khusus yang tahap satunya ya. Jadi buat Anda penerima PKH yang selama ini aktif datanya sebagai penerima bansos PKH, insya Allah bansosnya akan cair di periode bulan Januari, Februari, atau bulan Maret. Asalkan data Anda valid dan dinyatakan masih layak untuk menerima bantuan sosial. Dan selanjutnya yaitu adalah program sembako, BPNT program sembako. Nah kalau BPNT program sembako ini pada saat mulai diluncurkan melalui non-tunai juga, yaitu ditukarkan melalui e-warung, itu di awal-awal pencairannya per bulan, setiap bulan masuk Rp200.000. Tapi karena ada beberapa hal dan beberapa alasan, sehingga jadwal pencairan bantuan sosialnya itu dibarengkan dengan PKH. Nah khususnya pada tahun 2022 kemarin ya, untuk jadwal pencairan bantuan sosial BPNT ini mengikuti PKH, yaitu per 3 bulan juga. Dan untuk juknis pencairan bansosnya itu juga digabungkan menjadi satu. Surat keputusan Menteri Sosial itu dalam satu surat itu digabungkan untuk metode pencairannya, mekanisme pencairannya antara PKH dan juga BPNT. Itu suratnya menjadi satu, dan itulah sebabnya untuk pencairan BPNT akhir-akhir ini itu juga mengikuti jadwal pencairan bansos PKH, yaitu per 3 bulan sekali juga. Nah, untuk besaran bantuan sosial BPNT program sembako ini, itu semuanya sama ya, setiap KPM sama, yaitu Rp200.000 per bulan, dikalikan 3 bulan sekali, dapatnya Rp600.000 sekali terima. Itu kalau dikolektifkan, kalau digabungkan menjadi per triwulan. Tapi apabila KPM tersebut dapatnya per bulan, maka jumlah bansos yang diterima yaitu Rp200.000 per bulannya. Nah, itu untuk jadwal pencairan bansos BPNT program sembako. Kalau masih tetap mengikuti dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 khususnya, karena surat terakhir yang keluar mengenai pencairan bantuan sosial BPNT ini itu masih digabungkan dengan pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Jadi masih mengikuti jadwalnya. Dan kalaupun nanti di kemudian hari saya menerima surat terbarunya mengenai jadwal pencairan bantuan sosial BPNT program sembako ini, tentunya pasti saya update lagi di channel ini. Oke, selanjutnya untuk PIP. Nah, PIP ini dengar-dengar atau program Indonesia Pintar, KIP, Kartu Indonesia Pintar itu sama ya. Nah, ini informasi terakhir yang saya terima, itu cairnya juga 4 kali dalam setahun, per 3 bulan sekali juga dicairkan. Tapi di beberapa daerah itu, walaupun bansosnya masuk per 3 bulan sekali, tapi ia menggabungkannya menjadi 6 bulan sekali, atau sekaligus mencairkan untuk 2 tahap. Jadi dirapel gitu ya, digabungkan dulu bansosnya, ditabungkan dulu bansosnya, lalu kemudian kalau sudah sampai masuk 2 tahap barulah diberikan kepada penerimanya. Itu berlaku di beberapa daerah, tapi di daerah lain itu pencairannya per 3 bulan sekali juga.
Nah, selanjutnya untuk BLT Dana Desa. BLT Dana Desa itu sesuai dengan juknisnya, seperti informasi yang pernah saya dapatkan dari salah satu teman saya yang salah satu aparat desa juga pengelola bantuan sosial BLT Dana Desa. Untuk juknisnya itu keluarnya cairnya per bulan sekali. Tapi untuk di tahun 2023 ini, untuk surat keputusannya mengenai bantuan sosial BLT Dana Desa ini apakah lanjut atau tidak, kami semuanya, teman saya juga yang saya sebutkan tadi, yang salah satu pengelola BLT Dana Desa di suatu desa tersebut, dia juga belum menerima untuk informasi selanjutnya dari pusat. Tapi kalau melihat dari sebelum-sebelumnya, itu jadwal pencairan bantuan sosialnya itu seharusnya sebulan sekali, tapi di beberapa daerah, di beberapa desa itu diperlakukan, dicairkannya per 3 bulan sekali, agar katanya jumlahnya itu bisa langsung besar gitu, diterima oleh KPM. Nah, berikutnya untuk jadwal pencairan bantuan sosial seperti BPUM atau bantuan sosial penambahan usaha ya, UMKM ya. Nah, itu cairnya kemarin ada yang cair hanya sekali, ada yang cair cuma 2 kali, dan itu cairnya juga biasanya per 3 bulan sekali, dan ada juga yang cairnya per 6 bulan sekali. Sedangkan untuk kartu prakerja ini juga bantuan sosial yang masih berjalan di tahun 2023 ini ya, untuk informasi yang saya dapatkan, itu juga per periode, ada periode-periodenya juga. Nah, itu periodenya kurang lebih sama seperti PKH dan PPNT, itu per 3 bulan sekali juga. Ini untuk penerima kartu prakerja. Berikutnya untuk bantuan sosial Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni atau RST, Rumah Sejahtera Terpadu, itu sebenarnya bantuan sosialnya harus diusulkan dulu menggunakan membuat proposal semacam pendamping sosialnya atau orang-orang tertentu, sekelompok tertentu yang membuat proposal lalu mengajukannya ke bidang yang menangani bansos tersebut. Nah, biasanya di setiap kabupaten itu ada di dinas sosialnya, akan juga proposalnya masuk ke sana, maka data-datanya akan diproses dan itu cairnya hanya sekali. Dalam satu KPM itu hanya mendapatkan kesempatan 1 kali mendapatkan bantuan sosial RST atau Rumah Sejahtera Terpadu, atau nama lainnya Rutilahu, yaitu Rumah Tidak Layak Huni, dan itu bansosnya diberikan untuk perbaikan rumah. Ada juga yang semacam bedah rumah gitu ya, rumahnya diperbaiki gitu langsung dari pihak pemberi bantuan sosialnya. Namun ada beberapa program juga seperti yang sudah berlalu, itu hanya diberikan modal atau biaya perbaikan rumah kepada KPM tersebut. Dan itu biasanya untuk satu KPM hanya bisa mendapatkan kesempatan 1 kali mendapatkan bansos tersebut. Nah, selanjutnya untuk BLT-BLT lainnya seperti BLT BBM, BLT minyak goreng, dan juga BLT-BLT dari daerah atau BLT dari provinsi. Sekali lagi, itu bukanlah bantuan sosial yang reguler yang akan selalu ada. Jadi untuk jadwalnya saya tidak bisa sampaikan di sini karena untuk saat ini untuk BLT-BLT tersebut itu belum tentu di tahun 2023 ini akan ada. Kalaupun ada lagi BLT-BLT lain di tahun 2023 ini, mungkin namanya sudah berbeda dari yang sebelumnya, dan untuk jadwalnya pasti akan selalu saya update di channel ini. Oleh sebab itu, pastikan selalu mengikuti channel ini ya. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang selalu saya update di channel ini. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan cara saya menyampaikan. Mohon koreksinya, tulis komentar di bawah video ini. Dan bagi yang ingin bertanya seputaran bantuan sosial, silahkan tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebisa mungkin saya akan membalas setiap komentar yang masuk, tapi harus bersabar. Karena ya lumayan banyak juga untuk komentar yang masuk, sehingga untuk membalas semuanya sudah pasti itu membutuhkan waktu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.